Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita kali ini akan membahas tentang halo sejarah Kota Boga 2. Aduh, adminnya ini ya, bukan admin ya ini ya. Halo Anissa. Waduh, masuk di rekaman nanti ini. Apa ya? Ya, siapkan pertanyaannya. Ntar ya, nunggu dulu materinya. Ada buku perawatan asasnya. Nah, selamat datang teman-teman. Silakan di ACC Tat. Kita tunggu ya. Kenapa bang? Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum, sudah masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Tat? Siap. Kita mulai. Oke, langsung kita mulai ya Tat ya. Masih sedikit tapi ini yang lihat. Sambil dimulai sambil nanti nunggu yang lihat juga ya Tat ya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Sebentar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Kita dipertemukan lagi pada kesempatan malam hari ini. Yang alhamdulillah kita di malam hari ini akan membahas atau membedah sebuah buku ya. Bukunya tentang khususnya tentang salah satu tokoh partai besar yang ada di Indonesia dan juga salah satu tokoh nasional juga ya, Prawoto Mangkusasmito ya, dimana buku-bukunya beliau juga banyak ya. Aman, lanjutkan. Oke, siap Gus. Gus Jamit. Baik, mungkin sebelum nanti Ustadznya memberikan penyampaiannya ya, teman-teman bisa menyiapkan ya tulisannya dan juga alat tulisnya dan juga cemilannya mungkin dan juga pertanyaannya juga mungkin. Nah, nanti durasi kita akan lebih panjang kalau teman-teman bertanya ya. Kalau nggak bertanya ya nanti mungkin hanya 1 jam kita cukupkan. Soalnya di Instagram ini sudah bisa lebih dari 1 jam ya teman-teman untuk live-nya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya silakan ketik di kolom komentar atau di fitur yang tanya itu ya. Fitur tanya yang sebelah kanan. Nah, nanti akan saya tunjukkan atau akan saya review nanti ya pertanyaan dari teman-teman setelah Ustadznya menyampaikan penyampaiannya gitu. Baik, langsung saja Tat. Ini sudah 11 juga yang gabung. Nanti sambil menyampaikan sambil biar gabung-gabung sendiri ya. Baik, tafadhol Tat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wahdahu la syarikalah wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Para kawan-kawan pecinta Republik Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita rahmat di malam ini.
Salawat serta salam tercurah pada uswah kita, pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya. Ini acara sudah direkam, akhi. Sudah Tat. Nanti Baik, insya Allah saya download dan saya upload ke YouTube ya teman-teman. baik, makasih Sudah. Bung Neri ya, Bung Supanji ya. Kita kaji ini hari ini kaji tokoh yang sangat besar ya. Saya ingin sepekan sekali di momentum pahlawan. Jadi antara bulan November dan bulan Desember itu ya ada satu peristiwa yang sangat besar dalam bersejarah ya. Termasuk di November ini, bulan November ini selain bercerita tentang semangat momentum pahlawan ya. Di momentum ini adalah juga kita memperingati bagaimana daya juang semangat heroisme Pangeran Diponegoro. Ya, jadi Diponegoro itu lahir bulan November ya dan dikenang sebagai orang yang sangat luar biasa dalam peperangan Jawa yang sangat legendaris. Yang kedua, November ini juga ada kaitan dengan nanti Desember ya. Kita bulan Desember itu adalah Hari Bela Negara ya. Hari Bela Negara. Makanya saya minta ke Bung Neri Suji, bagaimana setiap seminggu sekali, Bung, kita bikin acara diskusi tokoh-tokoh besar yang telah mengisi bangsa ini. Karena kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Ya. Betul. Tadi ada yang japri ke saya, Ustadz, sampai kapan sih Ustadz selesai ngisi tentang kajian sejarah? Wah. Ya, di mana-mana kan. Jadi ini kajian Bung Neri yang bikin Bung Neri, lalu ada beberapa teman-teman komunitas yang bikin kajian sejarah dan mengundang saya. Betul. Mereka selalu bertanya kepada saya, Ustadz sampai kapan dan selesai kapan sampai selesainya Ustadz bicara tentang sejarah? Ya saya jawab, sampai sampai pejabat negeri ini mengerti sejarah. Ya. Ini sore kalau buku tulis ini sore. Ya, Bung Neri lagi sibuk nih. Ya. Masih ini Tat ambil buku. Nah, sip. Ya, baik. Jadi sampai kapan saya menggerakkan nilai-nilai sejarah kepada kalangan milenial sampai para pejabat negeri ini mengerti sejarah. Betul. Jadi kan kita ini para pejabat-pejabat kita ini tidak mengerti sejarah. Nah, iya, hari ini kita belajar tokoh besar. Siapa tokoh besar ini? Yaitu Prawoto Mangkusasmito. Tokoh yang sangat legendaris, luar biasa. Dari tokoh inilah yang kemudian lahir para pemimpin-pemimpin Islam. Karena kita hari ini bedah buku Pak Prawoto ya. Jadi kita fokuskan pada buku, tidak berbicara secara detail ya, tapi kita fokuskan kepada buku. Saya punya 2 buku ini. Ya, ini yang orinya ini yang aslinya. Ya. Wah, ini dulu saya baca. Juga, nah, ini yang aslinya saya punya. Ya. Sesuai dengan pamflet berarti. Belum lah. Sudah pamflet. Ya. Jadi saya baca buku ini waktu kelas saya 3 SMP, Bung. Oh, Insya Allah 3 SMP. Saya belum suka sejarah, 3 SMP. Baru SMA suka sejarah. Jadi saya itulah yang kemudian saya nggak kuliah secara jurusan sejarah ya. Saya belajar sejarah itu dari sejak SD ya. Kakek saya sering cerita. Jadi kakek saya tuh waktu saya kecil sering cerita tentang tokoh-tokoh masyumi, Bung. Termasuk Pak Prawoto ini. Tuh. Dan alhamdulillah waktu saya ke Jogja, Bung, saya sempat mengisi pesantren mahasiswi Rabingah Prawoto Mangkusasmito. Jadi di Jogja itu nggak jauh dari kampus nggak jauh dari Masjid Jogokarian itu ada pesantren Rabingah Prawoto ya, dan itu adalah pesantren mahasiswi khusus para mahasiswi yang itu didirikan oleh istrinya Pak Prawoto Mangkusasmito ya. Dan didirikan untuk menciptakan para pemimpin-pemimpin perempuan-perempuan tangguh. Dan itu adalah awalnya rumah Pak Prawoto yang ada di Jogja.
Nah, ini yang kedua, buku ini saya baca dan ini edisi revisinya. Baru Ini ya. edisi yang ini tahun Kompas ya tadi itu ya. 2012 terbit. Ya. Ini Terbitnya. pertama kali saya baca ini ketika semester 1 kuliah. Tuh, jadi saya dapat buku ini semester 1 kuliah dan ini buku yang pertama kali saya baca waktu SMP, kelas 3 SMP. SMP. Walaupun saya nggak ngerti banget isi buku ini awalnya. Tapi ini buku yang kemudian, Bung, memandu saya dalam tapak-tapak perjuangan. Buku ini yang pertama itu diterbitkan oleh Fakta Dokumenta Surabaya ya, dan diterbitkan tahun 1972, Bung. Ya, 2 tahun setelah Pak Prawoto meninggal. Jadi buku ini terbit setelah 2 tahun Pak Prawoto meninggal. Pak Prawoto meninggal tahun 1970. 70. Ya, 1 tahun ya, 1 tahun mohon maaf. Pak Prawoto meninggal tahun 1969. Ya. Ya. Dan mohon maaf 1970 ya, 1970 awal beliau meninggal dan Dewan Dakwah didirikan tahun 1967. Iya. Jadi ketika Masyumi membubarkan diri, Pak Prawoto sempat ikut ya selama 3 tahun masa-masa perjuangan bersama para tokoh-tokoh Masyumi mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya. Bahkan Pak Prawoto Mangkusasmito ya adalah salah satu tokoh yang terlibat mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ini ada buku, Bung. Ini ada buku, pendiri dan pemimpin Dewan Dakwah. Ya, ini buku salah satu penulisnya adalah saya. Saya menulis buku ini, dan ini buku kata pengantarnya Pak Hidayat Nur Wahid. Ya, jadi ini adalah buku, ya, waktu Pak Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua MPR 2014 sampai 2019. Ya. Dan buku ini adalah riwayat hidup para pendiri dan pemimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya yang didirikan tahun 1967. Ya, dan saya ikut terlibat dalam menulis buku ini. Termasuk bicara tentang Pak Prawoto Mangkusasmito. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dalam buku ini ya. Buku ini ya sesudah 46 tahun ya, buku ini diterbitkan ulang ya. Ini memberikan jadi buku ini ya sudah 46 tahun Bung usianya. Ya. Wah. Sejak dari tahun 1972 kan sampai sekarang. 72 ya. Dan baru diterbitkan lagi ya kan. Ya, usianya buku ini 46 tahun. Ya. Jadi bukunya ini sama saya tuaan buku ini, Bung. Bukunya ya, Tat. Tapi itu masih bagus, Tat, kondisinya. Kan saya aja kan beli. Saya aja kan kemarin beli buku yang cetakan tahun 1962 ya. Bukunya Sukarni ya, dalam kenangan teman-temannya itu. Nah, itu sudah lepas-lepas, Tat, kebanyakan. Lepas-lepas ya, gitu. Kertas-kertas dahulu kualitasnya sangat bagus. Sangat bagus. Satunya mereka kan kertas dari Eropa. Nah, jadi usia saya sekarang 30 tahun, Bung. Ya, jadi buku ini lebih tua. Nah, yang sangat berkesan ya dari buku ini adalah kisah kedatangan Aib Rosidi ketika Aib Rosidi itu ketemu dengan Pak Prawoto di Magelang, ya, di Batu Malang di Jawa Timur. Aib Rosidi almarhum, ya, sastrawan yang sangat terkenal. Suatu ketika datang ke Pak Prawoto bicara, sampai kemudian ketika Pak Prawoto keluar juga dari penjara, Aib Rosidi seorang sastrawan muda saat itu sering ke Pak Prawoto. Jadi yang berkesan bagi seorang Aib Rosidi adalah di dalam buku ini, Bung, diceritakan
Pak Prawoto itu nggak senang dengan anak muda yang menunggu komando. Oh ya. Pak Prawoto itu senang kalau ada anak muda ketika ketemu dengan para pemimpin yang tua, mereka itu melakukan dialektika. Siap, siap. Bahkan Pak Prawoto tidak suka dengan anak muda yang meminta arahan dari orang tua. Kata Pak Prawoto, anak muda itu dia harus memimpin. Dan masa saya, kata Pak Prawoto, dengan masa Anda ini sudah masanya Anda yang memimpin. Nah, bagaimana kata Pak Prawoto? Kita melakukan adu argumen. Nah, ini luar biasa. Ya, Prawoto. Nah, buku ini ini adalah, kalau ditanya ini isinya buku apa sih? Ya, ini adalah buku kumpulan tulisan berita Tulisan dari Pak. sekaligus wawancara sekaligus ceramah, ya, termasuk ceramah taklimat Partai Masyumi ketika Prawoto menjadi ketua Partai Masyumi, ya. Dan buku ini adalah merekam dan pandangan Prawoto dari tahun 1910 sampai tahun 1970, Bung. Jadi buku ini merekam perjalanan hidup Pak Prawoto, ya, mulai dari ceramahnya, ya, dokumentasi perjuangan, arsip dan sebagainya dari tahun 1910 sampai 1970. Ya. Dan selama 21 tahun, ya, ketua Masyumi, ya, jadi beliau selama 21 tahun ketua umum Partai Masyumi dari tahun 59 sampai 60, ya. Beliau bersama Masyumi itu, ya, selama 21 tahun, baik Masyumi di zaman Jepang maupun Partai Masyumi, Bung, ketika masa-masa setelah kemerdekaan, ya. Beliau adalah orang yang konsisten memperjuangkan aspirasi demokrasi. Ya, dan buku ini juga memuat kesaksian berbagai kalangan terhadap jejak perjuangan wakil Perdana Menteri. Jadi beliau ini adalah wakil Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo. Ya, pada Kabinet Wilopo. Nah, Wilopo ini memimpin tahun 52 sampai 53. Nah, dan buku ini merekam perjalanan Pak Prawoto sekaligus kesaksian para tokoh-tokoh, ya, kawan-kawannya selama masa perjuangan, seperti kalau Anda punya buku ini, Anda baca buku ini, bagaimana kesaksiannya Muhammad Natsir, lalu Muhammad Rum, lalu Sukiman Wirosanjoyo, ya, dan Muhtar Lubis, dan termasuk Ignatius Joseph Kasimo, ya, tokoh Parkindo, Partai Katolik Indonesia. Ya, Parkindo. Dan Prawoto, ya, beliau wafat di sebuah desa di ujung timur di Pulau Jawa, di tengah-tengah kaum petani yang dicintai dan mencintainya, seolah beliau hendak menunjukkan kepada kita, ya, kepada kita semua, bahwasanya sumber kekuatan perjuangan itu adalah para rakyat-rakyat kecil. Bahkan Prawoto mengatakan, apabila saya kembali kepada belusukan, ya, atau turni, kalau dalam bahasa dulu turun, melihat kampung dan desa, dan berbicara dengan para petani yang lemah, ya, kata Prawoto, saya kembali dengan harapan baru. Ya, saya mendapatkan hazanah kekuatan yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya kan, engkau akan ditolong bersama orang-orang yang lemah. Betul. Lemah, orang-orang mustadafin. Nah, kan selama ini kalau bicara lemah, ya, membela orang-orang wong cilik itu kan seakan-akan orang-orang kiri, kan? Padahal enggak, banyak tokoh Islam itu banyak sekali yang peduli orang-orang kiri. Nah, sekarang banyak orang-orang kiri itu gaya-gayaan, udah nggak jelas. Orang-orang kiri yang proletar, orang-orang kiri yang kapitalis. Dia, ya, jadi dia kampanye rakyat itu hanya jadi jualannya aja. Itu sekarang banyak orang-orang kiri kayak gitu. Tapi saya nggak usah sebutin namanya lah, kesian dia nanti. Buat cari muka. Lalu beliau sempat menjadi wakil ketua konstituante tahun 56 sampai 59, Bu. Ya. Lalu apa sih kekuatan dari buku ini? Ya.
kekuatan buku ini, Bung, kalau kita baca buku ini menjadi magnet kekuatan untuk kita menjadi modal seorang pemimpin. Jadi Anda, siapapun Anda yang ingin menjadi pemimpin ya negeri ini, siapapun Anda yang ingin ikut terlibat ya, dalam proses demokrasi di Indonesia, siapapun Anda yang ingin terlibat ya membangun pertumbuhan perpolitikan di Indonesia, saya sarankan Anda untuk membaca buku ini. Ya, saya sarankan Anda untuk membaca buku ini. Nah, buku ini juga dipersembahkan oleh Prawoto untuk penghargaan kepada generasi muda Islam ya, dan untuk melanjutkan perjuangan Pak Prawoto Mangkusasmito. Dan buku ini diberi kata pengantar dua tokoh ya. Yang pertama oleh Pak Nasir. Pak Nasir memulai tulisannya agar kita melihat sesuatu itu dari perspektif sejarah ya. Itu di halaman kata pengantar ya. Lalu yang kedua, buku ini diberi kata sambutan oleh Profesor Osman Ralibi. Ya, jadi kalau Bung ingin belajar politik, kalau Bung ingin belajar agitrop, ya, agitasi dan propaganda politik, ya, Bung harus baca tulisan-tulisannya Profesor Osman Ralibi. Nah, Profesor Osman Ralibi ini adalah guru besar hukum di Universitas Indonesia, sekaligus guru besar filsafat. Ya. Dan Profesor Osman Ralibi ini adalah salah satu gurunya Profesor Izzah Mahendra. Yusril. Ya. Dan buku ini juga memuat sebuah puisi. Nah, saya ingin baca puisi nih, Bu. Ada puisi lagi, insya Allah. Ya. 40 ya. Kalau dibaca di buku ini, Bung, di buku yang edisi yang terbaru, halaman 40, itu ada puisi berjudul Ketika Syahid Seorang Mujahid. Ditulis puisi ini oleh Saifuddin Adi Nusantara. Saifuddin Adi Nusantara ini nama aslinya adalah Endang Saifuddin Al-Ansori, Bung. Ya, jadi kalau Bung belajar filsafat, Bung belajar tentang Piagam Jakarta, itu ada yang nulis namanya Endang Saifuddin Al-Ansori, Esa. Anaknya Pak Isa Keihis Ansori. Nah, dia punya nama pena, Bung, namanya Saifuddin Adi Nusantara. Ya, bukan Dipa Nusantara ya. Ya. Nah, kalau Dipa Nusantara Aidit. Ya, jadi ini Saifuddin Adi Nusantara ini dia menulis puisi saat di Bandung dan dipersembahkan kepada dua tokoh. Ya, yang pertama Pak Sumarsono, ini tokoh Islam yang dipenjara bersama Pak Isa Ansori, ayahnya. Dan puisi ini juga dipersembahkan untuk Pak Prawoto Mangkusasmito. Puisi berjudul Ketika Syahid Seorang Mujahid. 15 tahun tugu itu dibangun. Di titik embun, di terik gurun. 15 ulang tugu itu dijelang. Di kidung tembang, di kalung kembang. Pada hari ini, hari yang agung. Kepala sama tekur berkabung. Seorang pejuang sungkur terhujung. Bersarang segagang sungkur ke jantung. Rebahnya ditempik teriakan mereka yang berkepala diluapi wodka. Tarian pitam seputang tugu pusaka. Satu-satunya dosa tak terampunkan sejak lawas dia korbankan. Segala milik hak kepunyaan kecuali iman. Laksana sekawan bidadari dari langit turun mengulurkan. Tangan-tangan lembut keramat menyelamatkan. Penyamat dan pendukung ayat-ayat Tuhan dari tubir nganga jurang. Keberangkatanmu, mujahidku, berkendara, kereta syuhada di arak para perwara. Bidadari kepangkuannya membawa keyakinan dan cita membara. Saifuddin Adi Nusantara
cerita buat Mas Sumarsono dan Prawoto, Bandung 17 Agustus 1960. Ya, jadi 1960 1960. itu Prawoto masih di penjara. Iya. Nah, ini saya ada fotonya, Bung. Ini foto asli Ketika nih. di penjara tadi itu. Ketika di Ya, di penjara tuh. penjara. Ini ketika Oh, di penjara di Batu Malang, ini ada ini tokoh-tokoh Masyumi, ya. Ini salah satunya itu Pak ini, Pak Prawoto. Prawoto. Iya, Pak Ya. Prawoto itu. Jadi kalau Bung lihat Pak Prawoto itu kemana-mana pakai sarung sama pakai ini apa? Baju koko ya Baju tadi. semacam baju koko, tapi semijas gitu ya. Iya. Tuh. Dan pakai Oh sandal ya, kayak jepit. punyanya orang apa ya? Kalau kita pakaian jadul loh. Kan kayak koko tapi ininya ada ininya kan Tat. Kayak Iya, jadi apa ya? apa Sering tahu kok tahu. semacam baju, baju Ah, semijas gitu ya. nah ya Baju tuh. semijas. Tuh. Nah, jadi yang di Masyumi yang sering pakai sarung ya itu tiga orang ya kemana-mana baik ke rapat partai maupun apa turun ke apa ke lapangan ya termasuk kalau acara-acara kenegaraan Bung itu tiga orang yang pertama Prawoto Mangkusasmito ya yang kedua Kiai Haji Ihsan Ansori dan yang ketiga Ki Bagus Hadi Kusumo Hmm, ya. bagus. Dan kalau Bung baca tatkala sejarah Masyumi dipaksa membubarkan diri tahun Iya, 1960, oleh PKI ya Pak tadi ya. Prawoto itu, ya kan, itu kan tokoh-tokoh PSI dan Masyumi kan dipanggil kan, Betul. ya, tokoh-tokoh PSI itu seperti Syahrir, Syahrir ya, lalu apa, Syahrir. ya Subadio Sastro Satomo, ya itu pakai jas Bung, ya pakai jas, pakai dasi, ya pakai apa sepatu. Nah Prawoto itu cuma pakai sarung ya sama baju koko dan itu pun baju koko yang ditambal dijahit satu hari sebelum beliau ke Masya Allah. apa ke Istana Negara Ya, sekaligus pakai sendal jepit jadi sangat hampir sederhana. sama seperti Pak Nasir juga seperti itu ya Tat ya. Kalau Ya, kita tapi Pak baca Nasir kisahnya. biasanya beliau kemana-mana pakai pakai jas ya Pakai pakai jas ya. dasi. Pakai jas, Ya. pakai dasi. Betul. Nah apa yang ingin saya sampaikan Bung di apa di malam yang mulia ini ya orang-orang dahulu para pemimpin itu mereka sangat sederhana. Tetapi walaupun mereka sederhana, tetapi mereka punya akan kekayaan yang sangat luar biasa dalam perjuangan. Ya, mereka kaya dengan ilmu, mereka kaya akan gagasan, kaya akan narasi. Ya. Berbeda dengan para pemimpin politisi sekarang. Ya, banyak gaya, ya, tapi kagak punya otak. Ya. Banyak gaya, tapi kagak punya otak. Ya. Banyak Hati-hati Tat, gaya, nanti tapi miskin. tiba-tiba ini keluar nanti. Oh ya, nggak apa-apa. Kan kita Ya, ya. harus ya kalau yang merasa keluar ya dia yang nggak punya otak ya. Nah saya Nggak ini maksudnya apa? apa ya sinyalnya bisa diputus nanti. Oh iya, iya. Baik baik. Berarti jangan terlalu Ya. keras ya. Oh iya itu. Takutnya Baik nanti baik. langsung lemot nanti. Karena saya belajar ya, belajar apa sejarah itu, belajar sejarah itu kan melahirkan sajaah keberanian. Betul. Giroh baru ya Lalu teman-teman. eh, dalam pandangan Pak Nasir ya, Pak Prawoto ini adalah seorang yang mempertahankan keyakinan sendiri dan mengakui hak orang lain untuk berbeda pendapat. Jadi beliau luar biasa mempertahankan keyakinan sendiri dan mengakui hak orang lain untuk berbeda pendapat. Contoh, suatu ketika Soekarno memanggil ke Istana Negara, ya, Istana Negara, ya, tokoh-tokoh Masyumi, para pemimpin partai Masyumi, petingginya, ya, yang dipanggil adalah Prawoto. Bung Karno bilang, tolong anda kutuk itu orang-orang Masyumi yang ikut ke PRRI, Oh ya, ya, seperti Natsi, pemberontakan. Anwin Ya. Harahap, ya, Syafruddin Prawira Negara dan sebagainya. Lalu kata Pak Prawoto,
Yang pertama, Masyumi itu tidak terlibat secara partai dalam peristiwa PRRI. Dan yang kedua, kami tidak akan pernah mengutuk kawan-kawan kami yang ada di sana. Jadi luar biasa. Makanya andai kata kalau kata Taufik Abdullah, andai kata Pak Prawoto mengutuk ya tokoh-tokoh Masyumi yang ada di Sumatera Barat ya ikut terlibat dalam peristiwa PRRI, maka sejarah Masyumi tidak akan panjang ceritanya. Ya, betul. Ya, betul. Ya, jadi berbeda dengan sekarang kan, ya. Kita aja beda sesama partai ribut ya kan, bukan urusan yang urgent. Yang penting banget dia. Lalu kata AR Baswedan ya, Prawoto ini adalah orang yang satu kata ya, antara kata dan perbuatannya sama-sama terwujud ya. Bahkan Buya Malik Ahmad ya, tokoh Masyumi selalu mengatakan ya, kapan lahirnya Prawoto muda. Ya, kita ini berharap dengan adanya acara ini, kita berharap hadirnya Prawoto muda. Amin. Prawoto. Jadi, Bung, ini buku yang sangat luar biasa dan sebagai penutup ya saya ingin menyampaikan ketika Masyumi memutuskan Prawoto menjadi ketua partai Masyumi di Yogyakarta, Muktamar Masyumi di Yogyakarta tahun 59 ya, dan saya ingin menyampaikan kepada antum ya semuanya mengapa buku ini terbit ya. Jadi pertanyaannya mengapa buku ini terbit ya. Yang pertama, secara idealis ya, Prawoto merupakan sosok negarawan yang memiliki jasa besar terhadap proses penataan demokrasi di negeri ini. Beliau seorang politisi yang santun, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Dan beliau adalah seorang patriot yang sejati, berjuang keras, ya, menegakkan supremasi hukum dan konstitusi untuk melawan hegemoni kekuasaan dalam berbangsa dan bernegara. Dan semua itu ya dilakukan secara wujud ya, secara nyata. Misalkan begini, coba perhatikan Bung, ketika berusaha merehabilitasi eksistensi Partai Masyumi pasca dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno, Prawoto sama sekali tidak menggunakan cara-cara preman politik gitu. Padahal cara ini sangat dimungkinkan ya. Lebih-lebih Masyumi adalah kekuatan partai yang sangat besar. Bahkan peserta pemilu umum tahun 55 yang pendukungnya terbesar di seluruh Nusantara. Jika mau, ya, Prawoto bisa saja menggerakkan seluruh kader Masyumi untuk menggelar demo besar-besaran di seluruh kabupaten dan kota untuk menentang pemaksaan pembubaran partai yang memang tidak konstitusional itu. Ya, namun, semua itu tidak beliau lakukan. Prawoto ingin menempuh jalur hukum dan ingin memberikan pelajaran kepada negeri zaman Orde Lama saat itu, ya, agar belajar dan taat kepada hukum. Walaupun Pak Prawoto saat itu mengatakan kekuasaan hukum saat itu tidak menguat, ya. Kenapa? Karena hukum juga sudah tergerus oleh kekuasaan rezim yang zolim, yaitu Presiden Soekarno. Lalu yang kedua, secara ideologis ya, Prawoto adalah tokoh penting Masyumi yang memegang teguh garis perjuangan partai hingga akhir hayatnya. Dan beliaulah yang mengambil tanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan Masyumi setelah partai itu diperintahkan membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Beratnya beban yang harus dipikul oleh Prawoto benar-benar tak terperi. Ya. Di satu sisi ia dituntut untuk membersihkan Masyumi dari stigma negatif yang dilekatkan oleh lawan-lawan politiknya, seperti tuduhan sebagai pengkhianat bangsa, karena sejumlah tokoh Masyumi terlibat dalam PRRI, ya, pergolakan daerah yang melahirkan pemerintah Republik Indonesia. Dan bahkan ada yang menuding Masyumi itu tidak nasionalis dan tidak Pancasilais. Sebagai misal, ketika sejumlah pejabat pemerintah datang dan memintanya untuk mengutuk
tokoh-tokoh Masyumi yang terlibat dalam PRRI, ya, agar citra Masyumi tidak tercemar, dengan santun Prawoto menolak permintaan tersebut karena ia meyakini bahwa sebagai institusi, ya, sebagai institusi Masyumi tidak terlibat dengan PRRI. Walaupun beberapa tokoh PRRI adalah tokoh Masyumi. Ia justru Prawoto mengajak, meminta utusan para pemerintah yang menemuinya untuk bisa berpikir jernih dan membedakan persoalan secara saksama. Dalam kaitan ini kiranya bisa juga dibandingkan ya dengan sejumlah tokoh militer, bahkan beberapa panglima daerah yang terlibat bahkan mempelopori PRRI di Sumatera dan Permesta di Indonesia Timur. Namun ya, TNI sebagai institusi tidak harus diganggu gugat. Jadi berapa banyak saat itu tokoh-tokoh TNI juga ikut dalam peristiwa PRRI, Bung. Tapi institusi lembaga TNI tidak dibubarkan, tidak diganggu gugat dan sebagainya. Karena memang sebenarnya pembubaran Masyumi itu sudah direncanakan, sudah di grand design. Kenapa? Karena Masyumi itu menjadi penghalang. Ya, penghalang. Karena orang-orangnya kritis. Dan yang ketiga, secara historis ya, Prawoto adalah pendiri utama Yayasan Asrama Pelajar Indonesia. Yang dimana asrama pelajar ini berkembang, ya lalu bekerja sama dengan Al-Azhar Kebayoran, YPI, yang dimana tugasnya adalah mendidik para pemimpin-pemimpin. Dan Prawoto sejak tanggal 29 Mei tahun 1952 itu mendirikan pesantren mahasiswa, Bung. Untuk mendirikan pesantren itu, ya beliau mengajak para tokoh-tokoh Rum, Muhammad Rum, dan tokoh-tokoh Masyumi ya, agar mereka ini peduli terhadap para pemimpin. Dan memang Prawoto ini adalah pengkader, Bung. Karena beliau sempat lama di JIB, Young Islamic Bond, dan beliau juga aktif di SIS, Student Islamic Studies. Ya. Lalu keempat, apa buku ini diterbitkan, alasan diterbitkan adalah secara politis, ya, bangsa kita ini sekarang mengalami krisis kepemimpinan, Bung. Ya. Dan indeks tingkat kepercayaan pemimpin hari ini, masyarakat kepada pemimpin negara semakin lama, bahkan semakin menurun. Fenomena ini terjadi karena banyak pemimpin yang tidak merakyat, tidak memiliki komitmen dan semangat perjuangan yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam memajukan bangsa. Yang lebih tragis lagi, masih banyak pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Pemimpin jenis inilah yang selalu diminta, dilayani, dan dihormati. Menurut kesaksian Mr. Kasman Singodimejo, Bung, berdasarkan pengalaman perjuangan sejak muda, kata Kasman, jalan pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Memimpin adalah jalan menderita. And leads which laden is listen. Memimpin itu adalah menderita. Haji Agus Salim. Karena para pemimpin Masyumi tidak pernah ya tercatat menunjukkan gejala pecah, ya mereka tidak pernah konflik. Kalaupun mereka perbedaan pendapat, ya itu biasalah seperti kita manusia. Tapi mereka tidak pecah, tidak seperti partai sekarang ya, antara anggota partai satu lainnya saling ribut, pecah ya, macam-macam lah. Jadi itu yang bisa pengantar dari buku ini, Bung. Ini luar biasa bukunya. Dan saya sarankan bagi Anda yang ingin menjadi seorang pemimpin, bagi Anda yang ingin menjadi kader-kader tunas bangsa, dan bagi Anda yang ingin menjadi pengkader generasi muda, saya sarankan untuk ya, membaca buku Alam Pikiran Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Medan hadir. Salam dari Blitar ya. Baik, ini Ustadz, ada yang sudah bertanya. Langsung saja teman-teman yang ingin bertanya bisa ketik di kolom komentar atau di fitur tanya itu ya. Nah ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi gimana keterkaitan antara PRRI dan Masyumi gitu. Nah tadi mungkin sempat disinggung sama Ustadznya ya, mungkin belum dijelaskan. Tafadhol dijawab pertanyaannya ini. Dari Aka Guji.
Jadi PRRI itu adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. PRRI berdiri tahun 59, merupakan kritik ya pemerintah daerah dan para tokoh-tokoh bangsa kepada pemerintah pusat yang saat itu terlalu sentralitas Jawa. Pembangunan sentralitas Jawa. Jawa sentris lah. Jawa sentris. Ya, sedangkan di luar Pulau Jawa tidak banyak diperhatikan. Ya. Terjadi pergolakan daerah, ya. Terjadi kecemburuan sosial. Lalu yang kedua, saat itu juga yang paling dampak yang sangat mengkhawatirkan adalah rezim Orde Lama yang saat itu dipimpin oleh Soekarno, ya terlalu dekat dengan para komunis, ya tokoh-tokoh komunis, ya. Bahkan Prawoto pernah mengkritik di halaman 116 di buku ini ada seorang perdana menteri Uni Soviet, ditulis oleh beliau misi Khrushchev, ya. Kata Prawoto, apakah kedatangan Uni Soviet ke Indonesia itu hanya tamasya belaka? Ya, tentu mereka punya agenda. Ya, dalam bahasa Kiai Isa Ansori, komunisme itu adalah imperialisme kedua. Negara yang dimanapun ditaklukkan, maka negara itu harus mengikuti garis politik haluan Komintern Komunis Internasional. Nah, itulah politik domino. Yang kenapa Masyumi sejak berdiri ya, sampai kemudian Masyumi harus bertarung dengan komunis dan tidak sepakat dengan ideologi Nasakom nasionalis agama komunis, karena Masyumi yakin ya yang namanya komunis itu adalah mereka imperialisme penjajah, dan sampai kapanpun penjajah itu tidak bisa dan tidak boleh hidup di Republik Indonesia. Nah, makanya lahirlah PRRI ya tahun 59. Nah, pertanyaan kenapa orang-orang Masyumi, sebagian orang Masyumi terlibat dalam peristiwa PRRI itu? Ya, karena salah satu yang natsir ya itu juga bagaimana tokoh-tokoh Masyumi menyelamatkan agar PRRI itu ya berjuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi walaupun itu sebagai gerakan koreksi kepada pemerintah, ya, dan itu bukan pemberontak. Jadi PRRI itu bukan pemberontak, tapi itu adalah koreksi, ya, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dan alhamdulillah, ya sekarang PRRI itu sudah direhabilitasi, Bung. Oh. Sudah direhabilitasi dan tokoh-tokohnya sudah direhabilitasi. Dan itulah kenapa orang-orang Masyumi banyak ikut dalam terlibat peristiwa PRRI itu untuk menjaga gawang bagaimana PRRI ini terus dalam perjuangan kedaulatan di Republik Indonesia secara konstitusi. Berjuang. Nah, itu, Bung. Nah, itu ya, Mas Akaguchi ya. Mungkin kalau ada feedback silakan ditanyakan ya di kolom komentar. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada banyak ini. Saya posting dulu. Ya, oh, ini kayaknya mahasiswinya Ustadz ini dari Staibi kayaknya. Ya, mau nanya Ustadz, menurut pandangan antum, perbedaan antara pemimpin dulu sama sekarang itu selain kurangnya pengetahuan tentang sejarah itu, apakah pemimpin zaman sekarang ada yang seperti Bapak Prawoto dan Bapak M. Natsir dalam kepemimpinan dan dalam kesadarannya? Oh, itu yang kedua ya. Yang pertama, apakah ada pemimpin perbedaan ya pemimpin dulu dan zaman sekarang ya? Tafadhol, itu yang pertanyaan yang pertama, nanti disambung ke pertanyaan kedua. Ya, saya kira pemimpin dulu dengan sekarang itu ya seperti antara langit dan bumi lah. Jauh ya. Dan kita sayangnya ya, kita ini tidak ada training pendidikan politik, Bung. Kita tidak diajarkan ya. Politik itu adalah seni mengelola ya. Tetapi kita tidak diajarkan bagaimana adab berpolitik. Ya. Nah, salah satu belajar adab politik itu adalah belajar sejarah para tokoh-tokoh bangsa, Bung. Kan Pak, ya anak-anak muda kita ini ya perlu belajar ya. Jadi tentu setiap sejarah punya zaman dan setiap zaman punya tokohnya. Zaman, ya. Bagaimana kita juga harus bagaimana jiwa zaman itu, ya, itu terus melekat dalam diri kita. Justru membaca sejarah itu adalah untuk menarik sekarang
bagaimana kita menyelesaikan masalah bangsa dengan menganalisa orang-orang dulu itu mengelola negara dan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita nggak belajar sejarah bagaimana orang-orang dahulu mengelola negara dan menyelesaikan masalah negara, akhirnya kita meraba negeri ini seperti di tengah mati lampu, Bung. Ya, nggak tahu arah, nggak tahu cahaya, nggak tahu kehidupan, dan harus kemana. Dan itulah cermin para politisi kita sekarang. Betul. Nah itu ya. Apa ya jawaban dari Ustadz ya tadi tentang bedanya pemimpin dulu dan sekarang ya. Ya sama kalau siapa ya? Istilahnya kalau dulu itu pemimpinnya itu benar-benar orang yang negarawan ya, seorang negarawan yang memang paham betul dengan kondisi negaranya harus ini harus seperti apa dan sebagainya. Kalau sekarang kan dia memikirkan untuk dia itu berpolitik untuk mencari makan saja ya. Kalau sekarang tidak berpolitik untuk mensejahterakan masyarakatnya atau rakyatnya ya. Itu sih perbedaannya. Tadi kan juga sudah disampaikan ya sama Ustadz tadi ya bahwa dulu itu pakaian seorang wakil rakyat ya pemimpin itu dia sampai ditambal ya tadi ya ditambal dengan kain-kain bekas kayak gitu. Itu salah satu kesederhanaannya ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa memimpin itu adalah menderita gitu. Leiden is legend ya. Termasuk. Oke, pertanyaan selanjutnya, Tat. Ini buku. Mana, Tat? Ini buku kumpulan tulisan istrinya Pak Prawoto, Bu Rabinga. Namanya siapa, Tat? Rabinga. Bu siapa? Ya, Rabinga Prawoto. Rabinga. Ini saya baca Prawoto. buku ini nangis, Bung. Ini bukunya tipis ya, 17 halaman, Bung. Ini tulisan istrinya Pak Prawoto. Saya baca buku ini nangis, Bung. Ya. Judulnya Peranan Ibu dalam Membina Penerus Generasi. Wah. Ya, lalu judul yang kedua Kebahagiaan Keluarga. Ini luar biasa. Jadi saya kira seorang suami yang hebat ya terdapat ya istri yang kuat ya. Kuat. Atau terbalik. Seperti jiwa yang kuat terdapat gimana kalau yang itu kuat. Misal. Dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu. Gimana? Ya, dalam tubuh yang sehat, ya ada pacar yang hebat. Aduh, jangan. Pacar itu maksudnya kalau dia sudah menikah. Wah, sudah menikah, Insya Allah. Ya, makanya kan Salim Villa itu nulis buku kan, NPSP. Ya, Ustadz Salim Villa kan dulu nulis buku NPSP, Nikmatnya Pacaran Sesudah Pernikahan. Iya. Ya, buku itu kan itu. Lagu jadi keras Salim itu, Villa nulis buku. Iya, dan itu buku yang deras ya. Dan saya ingat Salim Villa itu nulis buku saat dia SMA ya. Dan itu terinspirasi, Bung. Waktu saya kelas 2 SMA, saya mau nikah, Bung. Nikah muda. Masya Allah. Kelas 2 SMA. Saya pengen nikah, Bung. Ya Allah. Tapi alhamdulillah iya. nggak kesampaian. Nah, Nggak kesampaian. Kalau kata guru aneh tadi itu Muhammad Al-Fatih aja bisa menaklukkan Konstantinopel dengan umur 16 tahun. Antum menaklukkan seorang hati nggak bisa gitu. Waduh, berat kalau gitu. Tapi saat itu saya saya hanya menaklukkan perasaannya, saya tidak menaklukkan hatinya. Masya Allah, wah. Kenapa? Keren. Saya nggak pernah menaklukkannya. Jadi cinta itu hanya, kalau kata lagu Ari Lasso, cinta itu hanya dipupuk, siap, di benang. Ya, kalau kata. Ya. Lalu ini ada buku Prawoto judulnya Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara. Ini buku bagus nih, Bung. Ya, jadi kalau yang pengen tahu tentang sejarah pertumbuhan Republik ini, ya, Bung perlu baca buku ini.
Bung perlu baca buku ini. Ya. Sejarah, dan buku ini kata pengantarnya ini Bung Hatta. Oh ya. Bung Itu Hatta. emang buat foto-foto, nggak buat dimakan. Oh gitu. Iya. Dan Bung, ada cerita yang menarik buku ini loh, Bung. Jadi Bung, waktu buku ini kan buku terbit tahun 72 ya. Iya. Lalu buku ini, buku revisinya, itu terbit tahun 2014. Oh, Tahun sama. 2014. Sama Ya, dengan- ya ini yang revisinya, Bung. Dan jadi suatu ketika ketua ini kan panitia 1 abad Prawoto Mangkusasmito itu adalah Pak almarhum Pak A.M. Fatwa. Jadi Fatwa ini cerita ketika buku ini selesai, dia tawarkan ke para penerbit Islam itu nggak ada yang mau, Bung. Ya, karena jawaban para penerbit Islam ini terlalu tebal. Lalu yang kedua, buku ini kalau diterbitkan siapa yang mau baca, Bung? Iya. Iya, Ini buku yang benar-benar. tebal. Ini sekarang terbitan edisi revisinya aja 564 halaman. Iya. Nah, suatu ketika ya buku ini akhirnya dibawa ke Kompas. Kompas Gramedia. Ya, saat itu dipimpin oleh mendiang Jakob Utama. Oh iya, Jakob yang kemarin Iya, baru meninggal itu Tat. meninggal. Dan luar biasanya Pak Jakob Utama ini kemudian antusias dan mau menerbitkan buku ini, Bung. Ya. Masya Allah. Ya, makanya pertanyaan, kenapa kok buku Prawoto tokoh Islam yang nerbitin Kompas? Kan pasti ada pertanyaan gitu. Kompasnya. Iya, betul Tat. Nah, itu yang mungkin kemarin juga sempat ada yang tanya saya juga tentang itu gitu. Tentang Nah, ini juga saya, Tat sih. ya, saya sampaikan asbabul urutnya kayak gitu ya. Wah, itu ada sebabnya. Nah, ada yang bertanya begini juga Tat, kemarin DM saya, kenapa sih kok Masyumi itu dibubarkan gitu? Apa sih yang menyebabkan Masyumi itu dibubarkan? Maksudnya Soekarno apa ya kan yang membubarkan kan dari presiden sendiri ya Tat ya, amanat langsung dari presiden. Nah, itu kerugian yang maksudnya yang diterima oleh Soekarno sampai beliau membubarkan Masyumi itu apa gitu. Nah, saya juga belum tahu kan. Soalnya tahu saya ya Soekarno itu didesak ya teman-teman sama PKI, itu aja sih. Ya. Mungkin dijelaskan sama Ustadz. Nah, termasuk tadi saya ingin tambahkan, akhirnya ketika buku ini dicetak, Bung, diterbitkan oleh Kompas, dicetak sama Kompas, diterbitkan, luar biasa, buku ini meledak, Bung. Dan ya dicetak selama tiga kali cetak. 3 kali cetak. 3 tahun kali 2014, kemudian tahun berapa lagi Tat? 14. 14. Dalam 2014 ini 3 kali cetak. Oh, 3 kali cetak, Masya Allah. 3 kali cetak. Nah, opelanya saya nggak tahu ya, saya nggak nanya. Nah, ini yang kemudian Jakob Utama itu, ya orang Kristen kan dia saat itu, ketika Pak Prawoto meninggal, dia itu menangis. Bahkan kata Jakob Utama, saya bersimpuh ya di makamnya Prawoto Mangkusasmito. Wah, Masya Allah. Jadi Keren, orang-orang dulu itu, Bu, tokoh-tokoh Islam kita, mereka kan luar biasa ya. Itulah gelar sifat-sifat Rasulullah SAW itu melekat ya dalam apa Kesehariannya Tat. mereka ya. Salah satunya kan itu Kehidupannya. kan sifat alamin. Ya, alamin itu orang yang dipercaya ya baik oleh kawan maupun lawan. Betul. Nah, kita ini boro-boro dipercaya sama lawan, sama kawan aja kadang sering ribut. Betul. sering bertengkar ya. Gara-gara perbedaan pendapat aja, Pendapat, akhirnya kita betul. di grup Live group. Bener Tat. Jadi Oke, yang masih ada Tat. Oke. Lanjut Tat. Masyumi itu sebenarnya dia kemudian bukan membubarkan diri, ya, bukan dibubarkan, dia membubarkan diri. Jadi sebelum Presiden Gitu. Soekarno membubarkan Masyumi itu membubarkan diri dari waktu
dari Tempo yang ingin dibubarkan oleh Soekarno. Kenapa? Karena kalau Masyumi sampai dibubarkan, maka seluruh aset-aset Masyumi itu akan menjadi terlarang dan disita oleh pemerintah. Dan para tokoh-tokohnya itu akan ditangkap. Oh Wah, iya. ya walaupun akhirnya pembubaran Masyumi adalah juga dengan beruntut kepada penangkapan tokoh-tokoh Masyumi di daerah-daerah. Dan para Iya. tokoh-tokoh gembong Masyumi seperti Rum, Prawoto, Isa Ansori, Perawat. Pak Natsir, Buya Hamka, Ghazali Sahlan, dan sebagainya. Ya. Jadi itu, Bung. Ah. Jadi Masyumi adalah kelompok yang oposisi yang berani mengkritisi secara baik dan bagaimana menjaga negara ini dalam jalur-jalur konstitusi. Dan itulah yang akhirnya Bung Karno dengan menerapkan demokrasi terpimpin, dan sebenarnya juga Bung Karno minus ya terhadap demokrasi terpimpin itu. Kalau kata Profesor Wetterheim itu seorang dari Cornell ya, mengkritik Bung Karno itu terlalu percaya diri ya, ketika seakan-akan Indonesia itu adalah segala-galanya, dialah yang bisa menyelesaikan bangsa ini. Ya, ya. Andai kata Bung Karno andai kata Bung Karno terus ya menjaga persahabatan dan tidak memenjarakan para tokoh-tokoh bangsa seperti Rum, Isa Ansori, Syahrir ya, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, ya, tentu riwayat Bung Karno akan berbeda cerita, dan jarum sejarah tentu juga berbeda 180 derajat. Dan andai kata juga Bung Karno tidak mau merangkul PKI saat itu. Iya. Cuma kan sayang. Tapi kan ini kan Bung Karno sendiri kan seorang tokoh teosof ya dari Indonesia. Salah satu tokoh teosof ya. Kalau yang baru sekarang itu Nurcholish Madjid itu ya teosof. Nah kan salah satu bentuk manifestasi dari teosofnya Bung Karno kan yang itu Nasakom itu Nah mungkin kan ya, kalau dulu katanya ceritanya Nasakom itu ya Bung Karno itu ya takut kehilangan anak emasnya katanya. Kan di PKI juga ada anak emasnya katanya itu sih. Atau nggak tahu baik. sih ceritanya. Insya Allah nanti kita bahas secara khusus itu, Bung. Wah ya siap. Nanti ada sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut ini yang ya, saya ingin yang bicara bertanya banyak. Bung Karno. Siap. Ini banyak pertanyaannya Mas Ian. Nah itu yang ini masih belum selesai nih. Apakah pemimpin zaman sekarang ada yang seperti Bapak Prawoto dan Bapak Muhammad Natsir dalam kepemimpinan dan dalam kesederhanaannya? Ini yang kedua. Ya, saya kira tadi sudah saya jawab ya sebenarnya ya. Yang tadi sudah saya jawab, Bung. Ya, sudah dijawab. Terus ada lagi, apa keunikan dari buku tersebut Ustadz yang umurnya sudah beratusan tahun? Sudah dijawab juga sih. Ya, masih 70-an ya. Ya 40-an ya tadi. Dicetaknya 72 ya tadi. Kemudian cetak barunya tahun 2014. Cetak pertama kali 72 di Surabaya. 72 di Surabaya. Dan kita juga harus berjuang bagaimana Prawoto itu mendapatkan gelar pahlawan, Bung. Beliau ini sekarang belum dapat gelar pahlawan. Ya, belum dapat. Ya, belum dapat gelar pahlawan. Makanya Pak Rum pernah mengatakan kan, ketika Prawoto meninggal, kata Pak Rum, pahlawan itu bukan tempat dia di mana dimakamkan, tapi ditentukan oleh jasa-jasanya. Jasa-jasanya. Nah, itu ya. Oke, lanjut saja ya Tad ya. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz bertanya dong dari Abdillah Walidah. Ustadz sebutkan atau sebutan ini. Ustadz sebutan bentar. Ustadz sebutkan Prawoto Allahumma yarham adalah pengkader yang baik. Apakah tokoh dahulu mengedepankan ketokohan dalam pendidikannya atau tidak Ustadz? Kutwah ya? Ya,
mengedepankan Mereka ini kan ketokohan. pengkader ya, jadi mereka bukan hanya pemimpin partai, tapi mereka juga adalah pengkader bangsa, ya, pengkader tunas-tunas bangsa, pengkader para pemimpin. Kenapa? Karena mereka juga dibesarkan, ya, lahir dari pengkaderan. Siapa yang mengkader mereka? Ya itu aja Agus Salim. Ketika mereka Agus Salim, betul. dididik dalam Jong Islami Tenbon. Ya. Ini ada J- buku bagus JIP. nih, Bung. Ya, ini bukunya tahun 2006, Bung. Jong Islami Tenbon 1925 sampai berapa? Islam tahun 25 sampai 42. Ini cerita 42. tentang bagaimana tokoh-tokoh JIB termasuk Prawoto dididik sama Agus Salim, Bung. Oh, Jadi saya kira kenapa Prawoto itu kemudian dia menjadi pemimpin sekaligus pengkader generasi muda? Karena dia juga adalah orang yang lahir dari produk pengkaderan. Makanya mereka paham. Nah, para pemimpin kita kan sekarang nggak para pemimpin kita itu bukan sebagian banyak dari rahim pengkaderan. Ya, mereka itu TD, tokoh dadakan. Iya. Pesanan tata. Lagi kalau Aji Mumpung kan, bapaknya pejabat, anaknya juga jadi pejabat. Pejabat, ya, nepotisme. Pernah dilatih. Bapaknya pejabat, anaknya jadi bawahan. Nah, itu Prawoto mengkritik itu. Nah, itu. Nah, itu ya. Mungkin jawabannya sangat jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya masih dari orang yang sama ya, Tat. Ini yang kembali lagi ke sini, ke PRRI tadi. Apakah gerakan PRRI ada yang menyusup, Ustadz, sehingga nantinya ada alasan bahwa Masyumi harus dibubarkan, atau gerakan Masyumi murni mengkritik pemerintah? Menantu presiden. Nah, itu Tat pertanyaannya. Ya, kira dalam perjuangan selalu ada saja penyusup ya kan. Jangankan masalah peristiwa PRRI ya. Zaman peperangan Rasulullah SAW saja kan pernah berapa kali juga terjadi penyusupan kan. Penyusupan. Nah, apalagi ini kemudian kita umatnya kan. Nah, di PRRI juga pernah ada penyusup ya, tetapi kemudian ini dibaca oleh para tokoh-tokoh kita dan tidak kemudian merubah haluan perjuangannya dalam menegakkan konstitusi menjadi pemberontakan, tidak. Walaupun itu ada beberapa kali penyusup, tapi kemudian dapat dihalau ulang. Nah, teman-teman bisa baca bukunya Profesor Pak Mestika Z dan Profesor Mestika Z itu banyak nulis tentang peristiwa PRRI. Itu bagus tuh bukunya. Dia sejarawan dari Andalas, Padang, baru saja meninggal dunia. Itu dia nulis tentang PRRI. Itu bagus bukunya. Siapa tadi Tat namanya? Pak Profesor Mestika Z. Mestika Z ya. Nah, saya nggak kasih tahu Anda buku-bukunya siapa lebih detailnya biar Anda semakin penasaran. Ya, siap Tat. Aduh. Oke. Ya itu ya jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada yang bertanya? Atau sudah? Ya, Baik, tadi Bung. ya mungkin. Untuk sementara kita cukupkan. Bukan. Siap. Dan saya ingin sebagai penutup ya, ingin membacakan sebuah puisi lagi, Bung. Puisi, ya ini teman-teman yang saya sering tunggu-tunggu. Dari ustadznya, suka membaca puisi. Mempelajari sejarah dengan puisi ya. Siap Tat, tafadhol Tat. Ini puisi ini ditulis oleh seorang sastrawan dan penulis terkenal di Yogyakarta, namanya Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Jadi kalau teman-teman senang sastra dan sutradara Islam dari Muhammadiyah, namanya Muhammad Bilal. Puisinya berjudul Selamat Jalan, In Memoriam Bapak Prawoto Mangkusasmito. Satu kematian telah berkali dan berkali. Apa yang kumelip di bumi telah pinasti. Langkah-langkah sejarah
penyaksi bisu yang ramah. Seorang manusia dengan identitas perjuangan dan punya dedikasi keberanian untuk diteriakan antara tahun 60-an. Semula dari politik sebagai panglima, nafiri sanjakmu manis nyata, peristiwa tampak siring, demokrasi tampak miring. Telah pergi, selamat jalan, mobil jenazah itu bergerak lamban. Mega bertebar gelap sedu sedan. Dukanya menyesak di hati negeri. Ilahi Rabbi, terimalah. Amin ya Rabbal Alamin. Ditulis 1970 untuk Bapak Prawoto Mangkusasmito. Ya, Masya Dan Allah. ada puisi Pak Nasir. Ya, Pak Nasir itu pernah menulis puisi Pemimpin Pulang. Dan ini juga ditujukan buat sahabatnya. Jadi ketika Pak Prawoto meninggal, Pak Nasir membacakan puisi ini. Ya, dan setiap para tokoh-tokoh Masyumi meninggal, ya, tokoh-tokoh Masyumi selalu membaca puisi berjudul Pemimpin Pulang, karya Muhammad Nasir. Yang sudah pernah saya bacakan, Bung, ya. Ya, yang kemarin ya. Ya, Tat. Nanti, Bung, sekali-kali di momen ini, ya, suruh peserta kita baca puisinya Pak Nasir, Bung, atau puisi-puisi tokoh yang nanti bisa saya share di pertemuan-pertemuan selanjutnya, biar kita lebih interaktif lagi. Oh, gimana Tat nanti caranya? Harus nanti saya mengundang peserta membaca, kemudian saya mengeluarkan, kemudian saya mengundang Ustadz lagi gitu, Tat? Atau gimana? Boleh, bisa, boleh. Boleh ya? Bisa. Wah. Atau Bung bisa baca puisi di awal. Waduh, saya nggak bisa baca puisi, Tat. Ya. Dan Prawoto selama hidupnya itu selain aktif di dunia politik, beliau juga aktif dalam STI, Sekolah Serikat Tani Islam Indonesia. Tani Islam. Ya, sampai sekarang organisasinya masih ada, Bung. Masih ada. Ya, Serikat Tani Islam Indonesia. Nah, Serikat Tani Islam Indonesia ini adalah saya partai Masyumi yang khusus mengelola para petani, membela para petani, membela para wong cilik di berbagai daerah-daerah. Nah, ini luar biasa. Para kawan-kawan yang dimuliakan Allah, ini sebagai momentum pahlawan. Belajarlah dari Pak Prawoto Mangkusasmito. Dari dialah kita belajar tentang cinta. Karena alhamdulillah, Bung, saya mempunyai surat-surat cinta Prawoto kepada istrinya. Istrinya, wah pasti romantis ya. Itu kalau baca itu luar biasa. Lebih dahsyat dari film Korea, Bung. Siap, Tat. Dan yang kedua, dari Prawoto kita belajar tentang bagaimana seorang pemimpin harus dekat kepada anak muda, dekat kepada rakyat, ya, dan ya, selalu berpegang teguh kepada keyakinan dan selalu melindungi juga keyakinan pendapat orang lain. Demikian pengantar diskusi bedah buku Alam Pikiran Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito. Acara ini menjadi sebuah cara untuk bagaimana kita merawat Indonesia dan merawat bangsa Indonesia di tengah kondisi kita semakin kondisi yang kurang kondusif dan selalu diuji negeri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bangsa kita, para pemimpinnya bisa belajar dari para tokoh-tokoh bangsa ini dan selalu diberikan keistiqomahan untuk terus mengelola dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron katsir kepada Ustadz Hadi yang telah menyampaikan bedah buku yang secara seru ya teman-teman ya. Oh ya, Bung, bisa teman-teman yang baru bergabung bisa langsung lihat ke Pusdok Tamadun ya. Ya, siap. Nah, ya teman-teman yang mungkin belum tahu ya, bisa klik di atas, klik Pusdok Tamadun ya. Di sana ada kumpulan foto-foto dari Ustadz Hadi yang melakukan perjalanan dan mengunjungi para tokoh-tokoh ya. Dan juga berburu buku lawas tentunya. Nah, itu sangat seru, mungkin teman-teman bisa bisa berkunjung ke IG-nya dan juga bisa memfollow. Bisa kita pakai Zoom atau bisa Instagram, Bung. Kalau pakai Zoom ini mungkin bisa pembaca ya. Zoom itu ini teman-teman ya. Kalau saya
melihatnya, soalnya saya juga masih ini mengejar proposal untuk skripsi ya. Jadinya saya enak simple kayak gini ya teman-teman, dan juga nongkrongnya anak muda itu biasanya di Instagram. Kalau yang Zoom itu memang dia yang sudah paham ya, biasanya yang sudah paham dan dia itu pengen menanyakan dari kekepoannya, biasanya gitu dia baru ikut Zoom gitu teman. Kalau ini kan biasanya ada anak muda yang wah iseng-iseng mencet live saya gitu. Terus ketika Ustadz Berarti menyampaikan kepo apa ya. ya, itu, nah itu teman-teman. Baik. Bung, ya, Ya, baik, Bung atur saja. saya ya Antum nanti a'lamu akan bi saya umuri dunyakum. ya, ya Rat. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu masalah dunia. Wah, Masya Allah. Ya, tahu aja Tat, yang penting nggak ditaruh di hati ya teman-teman. Nah, Nah, ya oke. itu ya tadi Makasih. penyampaian dari ya Ustadz Hadi, dan kita dapat mengambil pelajaran dari yang Ustadz Hadi sampaikan. Menjadi seorang pemimpin itu seperti tahapan kita mempelajari perjalanannya Rasulullah ya, mulai dari surahnya itu seperti kita seperti memelihara jenggot dan bersiwak, kemudian memakai gamis dan sebagainya, itu surah ya teman-teman ya. Kemudian sirahnya kita mempelajari riwayat hidupnya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi, itu sirah ya, yang mungkin yang saat ini juga masih saya pelajari tentang sirahnya Nabi seperti itu. Kemudian yang paling tinggi ya tingkatannya, yang mungkin itu sudah dilakukan oleh para pemimpin kita, para tokoh-tokoh bangsa kita pada masa dahulu, adalah sariroh ya teman-teman. Bagaimana Nabi itu berlapang dada ketika beliau itu dicela, dihujat dan sebagainya itu. Nah itu sudah diterapkan bagaimana beliau dengan kesederhanaannya ya, dengan memikirkan rakyatnya. Nah itu sariroh ya teman-teman, tingkatan mempelajari perjalanan Nabi atau mempelajari Rasulullah sendiri. Nah, ya mungkin cukup sekian dari saya, dan jangan lupa Berarti pekan depan insyaallah kita bedah topik buku ini ya. nah itu ya teman-teman, yang minggu depan kita akan membedah tentang tokoh Muhammad Rum ya, seorang diplomat ya. Taulah pasti teman-teman kalau di SMA sudah tahu ya, beliau mewakili Indonesia dalam perjanjian Muhammad Rumruyen ya, biasanya teman-teman taunya. Nah itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selalu terus Salah. berjuang, semangat. Ya. Siap. Closing statement. Ya, sip. Saya akhiri.